Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya, itulah Bapa kita adalah Tuhan yang setia dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Maaf ya saudara-saudaraku, mungkin agak mendung banget ini sehingga kameranya terlihat agak gelap wajah saya, tapi nggak apa-apa, nggak akan mengurangi semangat saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudaraku sekalian. Hari ini saya akan membahas tentang kutuk dan berkat. Kutuk dan berkat, mulai zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan sudah menceritakan tentang apa itu kutuk dan apa itu berkat. Bahkan Musa adalah orang yang pertama kali ditunjuk oleh Tuhan untuk mengatakan apa itu kutuk, apa itu berkat, dan cara bagaimana mematahkan kutuk dan bagaimana cara mendapatkan berkat. Sesimpel itu. Sebenarnya sesimpel itu, hanya saja manusianya sendiri yang tidak mau mendapatkan berkat. Ketika kita mau mendapatkan berkat, kita hanya tinggal mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan melalui 10 perintah Allah yang ditulis di 2 loh batu yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Kita tinggal implementasikan itu saja dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyembah ilah-ilah lain misalnya. Jangan membuat patung berhala untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kemudian hormatilah ayah ibumu. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan memiliki milik sesamamu, dan lain-lain. Sudah jelas banget di Alkitab ada. Hanya tinggal itu saja. Hanya kita dituntut Tuhan untuk setia. Jadi perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel bahwa Tuhan akan mengampuni bangsa Israel, memberkati bangsa Israel dengan luar biasa, mulai dari perbudakan di Mesir hingga dibawa ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tuhan sudah memberikan berkat. Tetapi apa? Manusianya sendiri kan, bangsa Israelnya sendiri yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Hanya karena mereka tidak melihat kuasa Tuhan, lalu mereka menganggap Tuhan itu tidak ada. Lalu dengan mereka membuat patung emas, patung lembu emas, dan lain-lain, mereka menyembah dewa-dewa lain. Lalu ya murka Tuhan, sehingga muncullah kutuk. Nah, kita nggak mau kan dapat kutuk, kita nggak mau kan jadi manusia yang terkutuk. Ya sudah, 10 perintah Tuhan tadi yang sudah disampaikan Tuhan melalui Musa dan disampaikan ke bangsa Israel sampai ke kehidupan kita saat ini, hanya itu aja, implementasi itu aja, nggak usah banyak-banyak, hanya 10 hanya 10 aja kok. Kita nggak banyak-banyak. Tuhan hanya menuntut kita mengaplikasikan 10 perintah Allah tadi supaya jangan dilanggar, tetapi kita harus mengerjakan itu. Apa yang boleh diperbuat, perbuatlah. Mana yang baik, mana yang memuliakan Tuhan, kerjakan. Mana yang tidak memuliakan Tuhan, mana yang menimbulkan kutuk dan murka Tuhan, tinggalkan jauh-jauh. Jangan pernah kompromi dengan dosa apapun itu, sekecil apapun itu. Jangan pernah membenarkan dirimu akan dosa demi kebaikanmu. Nggak usah, nggak perlu, jangan. Bahkan ketika bangsa Israel melewati suatu daerah, ada satu raja yang mengirim Bileam, seorang penyihir, seorang ahli sulap, seorang yang sakti secara supranatural. Dia dibayar dan diminta untuk mengutuki bangsa Israel, tapi nggak bisa, nggak terjadi, dan itu gagal total. Karena apa? Tuhan sudah menyertai bangsa Israel. Tuhan sudah berjanji menyertai kita semua.
Kita juga keturunan Israel, kita juga keturunan Abraham, kita juga semuanya adalah umat pilihan Tuhan yang disayangi oleh Tuhan dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga tidak ada satupun orang yang mampu memberikan kutuk kepada kita. Tetapi apa yang dikatakan Bileam, dia hanya bisa memberkati bangsa Israel, tapi nggak bisa ngutukin. Itu yang luar biasa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita berpegang teguh kepada Tuhan, tidak ada satupun orang yang bisa melepaskan kutuk di dalam kehidupan kita. Mereka nggak bisa mengutuki kita, mereka nggak bisa menyumpahi kita, mereka nggak bisa mendoakan kita yang buruk-buruk, tetapi akan menjadi berkat. Bahkan sekelas Bileam, orang yang punya kesaktian yang luar biasa pada saat itu, dibayar dengan sangat mahal oleh raja itu untuk mengutuki bangsa Israel, karena bangsa tersebut takut sama orang Israel. Karena apa? Bangsa Israel punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa, Raja Damai. Jadi kalian semua nggak perlu takut, nggak perlu cemas, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir, apalagi depresi. Kita punya Raja Damai yang mendamaikan hati kita dan kehidupan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Sudah cukup, itu aja. Tuhan gak minta banyak-banyak. Jangan pernah kompromi, nurut sama Tuhan, kerjakan apa yang harus dikerjakan dan jangan kerjakan apa yang tidak boleh dikerjakan oleh Tuhan. Sudah, itu saja cukup. Dari situ kita tahu bahwa Tuhan selalu memberkati kita. Tuhan tidak pernah mengutuki kita. Bahkan ketika bangsa Israel berkali-kali menyelingkuhi hati Tuhan, bangsa Israel berkali-kali gondok sama Tuhan dan menyembah berhala lain, tapi Tuhan tetap ngampuni. Tuhan kita tetap Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh rasa sayang, sehingga tidak akan pernah kita dibiarkannya untuk mendapatkan kutuk-kutuk sekalipun. Saya yakin dan percaya, siapapun Anda, dimanapun Anda, Tuhan akan mengangkat kutuk yang ada di dalam tubuhmu, mematahkan dan menghancurkannya di dalam nama darah Yesus Kristus. Tuhan kita yang hidup, dan kita akan mendapat berkat-berkat yang luar biasa. Jadi itu saja pesan dari saya. Sekali lagi, apa itu berkat, apa itu kutuk, kita sudah bisa baca di kitab Perjanjian Lama, bagaimana kita memperoleh kutuk, bagaimana kita memperoleh berkat. Kalau saya sih memilih cari tahu aja bagaimana cara mendapatkan berkat, ngapain ngedapatin kutuk, ya kan? Kita punya Tuhan yang hebat kok, punya Tuhan yang luar biasa, Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan, Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kita, mengangkat penyakit kita, membanting, memukul, menghancurkan penyakit kita, dan membuang penyakit itu ke dalam lembah maut. Kita semua disembuhkan oleh mujizat Tuhan. Maka dari itu kita hanya perlu memohon berkat, ya. Jangan bertindak aneh-aneh, nggak usah menjadi manusia yang keiblis-iblisan, ya. Bahkan sekarang aja iblis sudah takut sama manusia, karena manusia bertindak sudah melebihi kemampuan iblis kayaknya ini, ya. Jadi sekali lagi kembali kepada Alkitab, baca lagi Alkitab tentang kutuk dan berkat. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, taat dan setia kepadanya, menyembah hanya kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi nggak ada Tuhan yang lain. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, dan Dia sudah berkata sendiri bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Oke, terima kasih. Semua akan diberkati, saya diberkati, Anda diberkati, dan kita semua diberkati. Mari kita berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Ya Tuhan yang maha baik, yang penuh berkat, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami sepanjang kehidupan kami. Berkat apapun itu yang telah kami terima Tuhan, kami berterima kasih, karena berkat itu berasal dari Engkau Tuhan. Hal yang tidak dapat kami bayarkan dengan apapun Tuhan, hanya dengan menjadi murid-Mu, bersimpuh di bawah kaki-Mu, dan mendengarkan kata-kata Tuhan yang ajaib, mendengarkan firman-firman yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah sangat bersyukur oleh karena anugerah itu Tuhan.
Tuhan, sekali lagi kami memohon Tuhan, jauhkan Indonesia ini dari sakit penyakit, mara bahaya bencana alam, tetapi kiranya Tuhan memperbelas kasih kepada kami dan membebaskan bangsa kami daripada yang jahat, kutuk-kutuk apapun, tetapi Tuhan akan memberikan berkat yang berlimpah-limpah kali ganda, karena Engkaulah Tuhan yang baik. Engkau telah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, dan kepada Yakub, maka kami pun keturunannya akan menerima janji yang sama yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu merendah dan takut akan Engkau, dan takut akan perbuatan kami yang negatif, tetapi biarlah kami berbuat yang positif Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan selalu memberkati kami dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam sekolah kami, dalam bisnis kami, dan dalam segala aspek kehidupan kami semua Tuhan jamah melalui perantaraan Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan ini dapat menjadi pelajaran bagi kami semua. Terlebih dahulu ampunkanlah segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami selalu kudus dan layak di hadapan-Mu. Sucikan kami dengan darah-Mu yang kudus ya Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom alaihim. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.